Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan disapa oleh firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu. Kami ingin akan disapa oleh firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami memohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022. yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dalam bahasa Batak. Sai di pasu-pasu jalai ramoti Jehovah maho. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik dari nas ini diberkati dan dilindungi. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, sesudah 430 tahun, Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dengan demikian Allah menyatakan dirinya sebagai Allah penebus. Dia memimpin mereka selama 40 tahun dalam perjalanan, dan akhirnya Ia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel atas bangsa-bangsa penduduk Kanaan. Dalam selama perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan, Allah tetap bekerja dalam hidup bangsa Israel dengan memberkati mereka, tetapi juga mendidik dan mengajarkan mereka dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka apabila bangsa itu sesat dari jalan yang benar. Allah menyatakan dan dirinya sebagai Allah yang Maha Pengasih, tetapi juga sebagai Allah Hakim yang adil, Tuhan yang kudus. Tetapi demikian dengan halnya, Allah tidak hanya bekerja dalam hidup bangsa Israel. Ia juga berfirman kepada mereka. Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir adalah Allah yang berfirman di Gunung Sinai. Di situ bangsa Israel mendengar suara Allah. Dapat kita baca Keluaran pasal 20 ayat 22. Dengan pelbagai cara Allah berbicara, khususnya Allah berfirman melalui nabi-nabi. Sering kali Nabi mengucapkan, demikianlah firman Tuhan. Nabi-nabi itu sendiri sadar bahwa mereka diutus Allah untuk berbicara atas namanya. Allah memakai kata-kata manusiawi untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya Ia menyatakan diri sebagai Bapa kepada kita, karena Dialah yang menciptakan kita. Sikap Allah kepada anak-anaknya kita adalah seperti sikap seorang ayah kepada anaknya. Oleh karena itu, dengan kedatangan Yesus, maka penyertaan Allah menjadi lengkap sempurna. Segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Berkat dan perlindungan Allah tercurah dalam tindakan yang menyatakan kebaikannya,
sesuai dengan pesan Tuhan kepada Musa. Gunakanlah dengan sebaik mungkin untuk melakukan perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat Tuhan diberikan agar hidup mereka dalam perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Oleh karena itu, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini. Berilah kami damai agar kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu, akhirnya kami tetap tinggal dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian dan kebahagiaan selama-lamanya, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.